Ibu anggota DPR RI Bambang Hermanto ditemukan tewas di dalam rumahnya dalam kondisi terikat lakban. Polisi menetapkan asisten rumah tangga korban sebagai tersangka pembunuhan ini. Casini, ibu kandung anggota DPR fraksi Partai Golkar Bambang Hermanto, ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat serta mulut tertutup lakban di rumahnya, Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Jenazah korban lalu diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Losarang. Polisi pun langsung bergerak cepat memburu pelaku yang saat itu diyakini adalah asisten rumah tangga korban berinisial T. Polisi memburu T, warga Sukamandi, Subang. T ditemukan polisi di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Hingga kini, polisi masih menggali keterangan dari T mengenai pembunuhan tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, kami simpulkan bahwa terduga tersangka adalah atas nama inisial T. Jadi T ini adalah yang berprofesi sebagai orang yang disuruh bersih-bersih di dalam rumah korban. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T, dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T, dan ini tim gabungan dari Direktorat Reskrim Polda Jawa Barat dan juga Satreskrim Polres Indramayu. Dan dari hasil interogasi kepada saudara T mengakui perbuatannya, dan sampai saat ini kita masih mendalami motifnya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti pembunuhan. Casini, 62 tahun, ditemukan tewas pada Kamis malam oleh salah satu anaknya. T yang merupakan ART laki-laki di rumah korban bertugas untuk bersih-bersih. Dari kesaksian 6 orang dan olah tempat kejadian perkara, polisi langsung mencurigai T. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ibu kandung anggota DPR fraksi Partai Golkar Bambang Hermanto diduga dibunuh oleh asisten rumah tangganya sendiri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Bambang Hermanto, anggota DPR fraksi Partai Golkar yang merupakan anak korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bambang. Pertama-tama kami mau ucapkan turut berduka cita atas wafatnya Ibunda. Mungkin boleh sedikit berbagi cerita di sini Mas Bambang, awal mula ketika almarhumah ditemukan, kronologinya seperti apa Mas? Ya, jadi memang pada waktu itu sih saya kan lagi ada kunjungan kerja ke luar kota ya, di Semarang. Nah, saya dihubungi malam, dikabarkan kalau ibu meninggal kan gitu. Nah, setelah saya lihat fotonya, saya pikir ibu ini jatuh dari jatuh di kamar mandi kan gitu, ada lebam-lebam. Ternyata foto itu kan banyak. Saya tidak berpikir kalau itu ada karena ketidakwajaran gitu. Saya pulang lewat darat gitu kan jam 10, jam 11 lah kurang lebih. Saya ditelepon lagi adik saya itu, dia bilang gimana itu mama mau diapain kan gitu. Kenapa ya, nanti besok kan dikubur, saya bilang gitu kan. Nah, itu kan ada yang tidak wajar katanya, tangannya terikat, kemudian mulutnya juga disumpel kan gitu. Saya baru cek lagi fotonya, ternyata memang benar kan gitu. Akhirnya saya pada waktu itu langsung telepon Pak Kapolres, gitu. Telepon Kapolsek juga untuk menyampaikan bahwa ada kematian yang tidak wajar gitu. Akhirnya pada waktu itu sambil jalan pulang saya dari rumah jam 2 kurang lebih lah. Di rumah sudah ada tim Inafis, Pak Kapolres juga sudah ada. Kemudian selang beberapa lama Pak Dirtum juga Polda Jabar hadir di sana. Nah, kemudian olah TKP sampai subuh lah kurang lebih itu. Subuh itu baru selesai. Kita bubar jalan dan siang harinya kurang lebih jam 11 lah. Itu saya dikabari bahwa pelakunya sudah ditemukan. Begitu Mbak kira-kira. Oke, Mas Bambang, ini kan polisi sudah menetapkan tersangkanya adalah T, ART dari almarhumah sendiri. Nah, awal terbongkarnya seperti apa? Apakah memang keluarga sudah ada kecurigaan sebelumnya? Ya,
Jadi kan mungkin polisi bekerja cari informasi dan data dari semua kan gitu. Dari hasil cerita, adik-adik saya juga dimintain keterangan, kemudian juga ada rekaman-rekaman voice note ibu saya yang memang setiap hari itu kan mama saya itu selalu komunikasi kan, gitu, nanyain kabar. Kemudian ya semua anak-anak juga ditanyain kalau malam belum tidur dia telepon, kadang-kadang dia telepon jam-jam yang memang kita tidak duga, jam 12 gitu. Jam telepon juga kalau jam-jam 3 itu udah pasti tuh telepon, bangunin, ayo sholat gitu. Jadi mungkin dari hasil percakapan itu polisi mungkin barangkali Baik. menyimpulkan bahwa itu memang pelakunya kan. Oke, Mas Bambang, tapi sebenarnya ART ini sudah bekerja berapa lama dan selama ini sikapnya seperti apa sih, Mas? Saya kan memang yang tidak banyak di sini gitu ya. Ada 2 adik saya yang memang selalu standby di sini dan selalu ngurus kan gitu. Ngerawat ibu gitu, perhatikan. Memang setelah Lebaran itu kan tidak ada pembantu yang lama itu pulang gitu, tidak balik lagi. Jadi nanti setelah Lebaran itu ibu sendiri di rumah. Tapi kalau pagi ya ada adik-adik saya, terus malam ya memang kalau pas ada kesempatan adik saya juga menemani di sana begitu. Jadi persisnya memang saya tidak tahu persis ini seperti apa gitu. Karena memang ini dianggap sebagai orang baru. Baik, tapi untuk motifnya apakah sudah diketahui, Mas Bambang? Ini artinya apakah selain pembunuhan, apakah ada harta benda juga yang turut hilang, diambil oleh T ini? Jadi kalau barang-barang berharga sih memang yang disimpan oleh ibu itu terakhir setelah olah TKP kita cari gitu kan, ternyata masih ada, tapi ada handphone, kemudian cincin yang dipakai oleh ibu yang memang pada waktu dipakai itu memang yang tidak ada, yaitu yang kita cari apakah itu disimpan di tempat lain atau memang itu menjadi salah satu barang yang dibawa oleh pelaku. Baik, terima kasih Mas Bambang Hermanto, anggota fraksi DPR RI, fraksi Golkar. Kita sama-sama berdoa agar jenazah almarhumah Ibunda diterima di sisi terbaiknya.